Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat walhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyuzhirahu 'ala ad-dini kullihi walau karihal musyrikun. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'd. Allahumma shalli wa sallim ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Orang-orang tua kita, para ustadz yang berhadir, yang saya muliakan, anak-anak kita yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, mari bersyukur kepada Allah Azza wa Jalla atas rahmatnya, hidayahnya yang selalu Allah berikan kepada kita, dan saat ini kita bisa berjamaah di rumah Allah yang mulia ini adalah sebagai fadilah Allah kepada kita semua. Salawat dan salam semoga terus menerus Allah curahkan atas Nabi dan Rasulnya yang mulia, Nabi dan Rasul Allah yang terakhir, yakni Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tidak ada lagi Nabi ataupun Rasul setelah beliau sampai hari kiamat kelak. Saudaraku jamaah yang saya muliakan dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, ketika kita berbicara, ketika kita duduk, ketika kita melakukan sesuatu, apakah yang sifatnya di dalam masjid, di luar masjid, di kantor, di luar kantor, apakah itu pekerjaan, apakah itu memang sesuatu yang disengajakan sebagai ibadah, apakah itu sebuah kegiatan ya yang terprogram, atau itu sebuah kreasi. Ada orang bikin kreasi ya, bikin kreasi sesuatu yang belum pernah terpikirkan orang lain, dia pun mikirkannya sampai mumet, berulang-ulang, gagal ulang lagi, sampai akhirnya membuat sesuatu yang belum pernah dibuat orang. Dan qadarullah, ketika ia tawarkan hasil ya kreasinya itu, orang tertarik, orang suka, orang gemar, dan orang mau, sehingga viral, sehingga banyak order, sehingga banyak memberikan rezeki kepadanya. Nah, itu karena kreasi, usaha. Tapi semua itu dilihat oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Bahkan Allah perlihatkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan juga kepada seluruh orang-orang yang beriman. Terima kasih, barakallah. Nah, mari kita resapi, kita renungkan satu ayat ya, dalam Al-Quranul Karim di surat ke-9 At-Taubah ayat 105. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa qul i'malu fasayarallahu 'amalakum wa rasuluhu wal mu'minun. Wa saturadduna ila 'alimil ghaibi wasyahadah fayunabbi'ukum bima kuntum ta'malun. Wa qul ya'malu, asalnya wa qul, dan katakanlah. Katakan perintah Allah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apa kata Allah? Ya Muhammad, qul, katakan. Katakan kepada umatmu, kepada semua orang yang lahir setelah engkau dijadikan sebagai nabi dan rasul Allah Subhanahu wa ta'ala sampai hari ini. I'malu, berbuatlah, beramallah, bekerjalah, berbuat sesuatu lah, atau buatlah sesuatu, berkreasilah.
Nah, ini kita sudah mulai ya. Ngaji. Ini video atau live streaming? Video. Nah, berikutnya nanti live streaming aja. Ya. Pakai ini. Ya. Kalau live streaming itu nggak punya memori. Kalau bisa 3, 4, 5. Semua punya HP kan? Bikin live streaming. Bapak tinggal kasihkan nih live streaming, ya. Siapapun orang yang like di HP Bapak, di akun Bapak dan saudaraku, pahala. Mudah sebetulnya cari pahala ini. Ya. Tinggal tiang-tiangnya. Ada yang diem-diem gini, manteng aja deh. Direkamnya. Silakan ya. Beramallah, beribadahlah, fasayarallahu amalukum. Pasti dilihat oleh Allah. Pasti akan dilihat oleh Allah apa yang kamu kerjakan itu. Jadi saat ini kita berjamaah, dari hadir kita berjamaah sholat, sekarang berjamaah ta'lim, Allah melihat. Masih yakin Allah Maha melihat? Jadi kalaupun kita ngantuk, Allah melihat? Masih yakin? Nah, itu. Terus wa rasuluhu, dan rasulnya, yakni Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bapak dan saudaraku, kalau Allah Maha melihat, semua kita itu masih ya gampang memahami, karena Allah itu basirun, Maha melihat. Allah Maha melihat. Sami'un basir, basirun bima ta'malun, alimun bidzatis sudur. Allah itu Maha tahu. Tapi kalau wa rasuluhu, dan rasulnya yakni Muhammad sallallahu alaihi wasallam, bagaimana memahami yang sudah lama Rasul wafat, tapi kok ayat ini menyebut Allah melihat, Rasul melihat. Ini pakai penguatan keimanan, tauhid ini. Nah, banyak sekali nanti ayat yang menjelaskan dan mengingatkan kepada kita bahwa orang-orang yang wafat itu sesungguhnya mereka itu hidup, tidak mati. Jadi kita akan berhadapan dengan makna hidup, makna mati menurut Al-Quran, menurut pemahaman ulama yang juga berdasarkan Al-Quran, dan menurut ayat ini. Kalau Buya Hamka jelas itu. Dikatakan hidup karena ruh masuk ke dalam jasad. Begitu ruh keluar dari jasad, maka dikatakan mati. Benar sesuai dengan ayat yang sering dibagi nih. Ini kalau takziah seringnya. Kaifa takfuruna billahi wa kuntum amwatan. Kita ini dulu mati. Karena apa? Ruh kita di alam ruh, di alam arwah, dan belum masuk ke dalam jasad. Fa ahyakum, lalu aku hidupkan kamu masuk ke dalam jasad. Sampai sekarang, summa yumitukum, kemudian nanti akan kumatikan kalian. Kapan? Ruh kembali berpisah dengan jasad. Summa yuhyikum, kemudian akan dihidupkan lagi yaumul ba'ats, pada dibangkitkan. Summa ilaihi turja'un, kemudian padanya kepada Allah Subhanahu wa taala semua akan dikembalikan. Lalu kenapa ketika Rasul sudah wafat, bahkan wal mu'minun, dan orang-orang yang beriman itu juga melihat. Bapak dan saudaraku, langsung kita ke yang pertama, hadis Rasulullah Muhammad SAW, riwayat Imam Abu Daud At-Tayalisi dan Imam Ahmad. Inna a'malakum, sesungguhnya amal-amal kalian, perbuatan-perbuatan kalian itu tu'radu, itu dihadapkan. Makna dihadapkan di depan mata. Kalau jauh di sana bukan dihadapkan. Jauh di sana bukan dihadapkan, tapi dihadapkan seperti ini, di depan mata. Tu'radu, dihadapkan di depan mata, aqribaikum, kerabat-kerabatmu. Siapa kerabat? Ya keluarga kita. Abang, adik, pakcik, makcik, semua. Wa asyairikum, dan famili keluargamu. Ini lebih luas lagi. Keluarga dari pihak laki, keluarga dari pihak perempuan, keluarga dari pihak kakek, nenek, macam. Fi kuburihim, di dalam kubur mereka. Masya Allah.
Ternyata kita hari ini ngaji, orang tua kita, bapak ibu kita, kakek nenek kita yang sudah wafat sampai kepada Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam, itu Allah perlihatkan kepada mereka. Jadi di dalam kubur Allah perlihatkan, ini umatmu sedang mengaji. Malam ini, malam Senin, ya, ini banyak yang mengaji malam ini. Satu di sini, nanti di Binti, Jatikarya, belum lagi yang lain-lain. Malam Sabtu banyak lagi. Malam Jumat berapa banyak orang wirid. Allah lihat semuanya. Dan itu mudah bagi Allah. Maka di sini kita kuatkan tauhid. Kalau menurut logika, semana pula nengok semuanya. Apalagi sudah wafat. Sangat gampang bagi Allah untuk mewujudkan apa yang Allah kehendaki. Karena apa? Tu'radu. Allah hadapkan kepada kerabat-kerabat kita, famili kita di dalam kubur mereka. Lanjut. Fa in kana khairan, kalau yang dikerjakan itu hal yang baik, istabsyaru bihi, mereka gembira, mereka senang. Jadi kalau yang dilakukan adalah kebaikan-kebaikan, baca Quran, ngaji, bersedekah, mereka gembira. Wa in kana ghaira dzalika, tetapi kalau dikerjakan itu selain yang baik itu yang jahat. Ya. Yang jelek, semuanya itu. Qalu, mereka berkata. Siapa mereka itu? Yang kerabat dan keluarga tadi itu yang dalam kubur mereka. Qalu, mereka berkata dengan makna mereka berdoa. Apa doanya? Allahumma ya Allah, alhimhum, ilhamkan ke dalam dada mereka itu. Ayya'malu bi ta'atika, agar mereka beramal taat kepadamu. Nah, mereka yang sudah dikubur, yang sudah duluan wafat, seperti itu. Wa fi riwayatin, dan dalam riwayat yang lain, au qalu, atau mereka mengatakan, Allahumma ya Allah, la tumithum, jangan engkau matikan mereka, hatta tahdiyahum, sehingga engkau beri hidayah mereka. Kama hadaitana, sebagaimana engkau berikan hidayah kepada kami. Rawahu Ahmad. Persis nanti ketika di surat Al-Imran 169, ya, ketika orang-orang yang terbunuh berjihad berperang fisabilillah itu wafat, Allah katakan, wala tahsabannal ladzina qutilu fisabilillahi amwatan, bal ahya'un 'inda rabbihim yurzaqun. Jangan kamu mengira orang-orang yang terbunuh fisabilillah itu mereka tuh mati, jangan. Tapi mereka hidup. Orang-orang yang wafat itu sesungguhnya juga hidup. Nah, disinilah hidup yang lain. Kalau tadi ulama memahamkan bahwa hidup itu ruh masuk ke dalam jasad, kini Allah menjelaskan bahwa tidak pun masuk ke dalam jasad mereka yang sudah rohnya keluar dari jasad hidup. Cuma hidupnya tidak seperti kita di sini. Di mana? Di dalam kubur mereka, di alam barzah mereka. Mungkin sudah dibagi bahwa roh para nabi itu ditembolok burung hijau terbang ke sana dalam jannah, dan ruh orang-orang beriman itu seperti burung yang kalau bahasa Jawanya mencelok di pohon, di ranting pohon di dalam jannah itu. Ada yang menafsirkan dengan bertengger. Bertengger itu ya kalau ini ranting kakinya tetap di situ. Dan setiap pagi mereka diberi rezeki, setiap sore diberi rezeki tanpa kerja, Pak. Coba kita gunakan ya hati kita. Lebih enak mana? Di sini apa di sana? Di sini kerja dari pagi sampai sore, kadang-kadang bukan gak ada makanan, lupa makan. Bukan gak ada makanan, lupa makan. Di sana gak kerja,
Pagi dikasih rezeki, sore dikasih rezeki. Ya, itu belum kiamat. Itu masih di alam kubur mereka, di alam barzah mereka. Maka ya, kalaulah boleh ya, bahkan kan sampai orang-orang yang wafat jihad fisabilillah itu, ya Allah izinkanlah ya. Kalau diizinkan, mereka mau ngomong, hai kawanku yang belum mati dalam berperang, peranglah sampai kau mati. Setelah nanti mati, kau akan tahu gimana enaknya kami di sini. Gitu. Perang berat, nggak berat bagi orang yang sudah paham. Terbunuh fisabilillah, nah, luar biasa. Dia berbeda dengan seperti yang dilihat manusia dengan mata kepala yang seperti ini. Maka orang-orang sudah wafat itu, mereka dengan izin Allah Subhanahu wa taala tu'radu, dinampakkan di depan mata mereka. Gimana caranya? Tidak pakai kamera, tidak pakai HP, tidak pakai monitor, nggak pakai. Kalau nampak. Nah, itu orang tuh ya. Kemudian wasaturadduna ila alimil ghaibi wasyahadah. Dan nanti semua yang dikerjakan itu Allah melihat, Allah perlihatkan juga kepada Rasul dan orang yang beriman. Setelah itu nanti akan dikembalikan kepada Allah Subhanahu wa taala yang Maha mengetahui yang gaib dan yang nyata. Kita ini semua di alam nyata. Syahadah, kenapa? Bisa dilihat dengan mata kepala kita. Bahkan di alam syahadah ini masih banyak yang belum kita lihat. Ya. Saat kita di sini, kita nggak tahu apa yang terjadi di Simpang Bupati. Kita nggak tahu apa yang terjadi di Tiwanpur. Kita nggak tahu yang terjadi apa di Berandan. Nggak tahu. Kecuali ada yang memberitahu kecelakaan melalui WhatsApp kah, melalui Facebook kah, akun atau apa. Nah, sekaligus itu menunjukkan bahwa di dunia ini saja, di luar yang kita tidak mampu menjangkaunya, ketika ada yang memberitahu, kita bisa melihatnya. Konon lagi, di alam kubur dan Allah yang memberitahu, nggak akan ada yang bisa menghalangi itu. Sangat mudah. Nah, itu. Bahkan kita diingatkan juga ini hadis dari Abu Sa'id ya, an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam annahu qala lau anna ahadakum, sekiranya seorang di antara kamu ya'malu fi sakhratin, ia melakukan sesuatu dengan qadar Allah, ia bisa masuk ke dalam sebuah batu, somain, batu yang keras yang besar, laisa laha babun, yang tak ada pintunya, wala quwwah, dan bahkan tidak ada lubang sedikit pun tuh udara dan apa cahaya. Tapi qadar Allah masuk ke dalam batu, batu tutup rapat, nggak ada pintunya apa? Apapun yang dikerjakan di situ, proses kehabisan napas sampai matinya, la akhrajallahu amalan, Allah akan keluarkan apa yang dikerjakannya di sana, linnasi, untuk manusia semuanya. Kainan persis seperti makanan, seperti apa yang dikerjakan oleh orang dalam batu itu. Nah, kalau zaman sekarang ini orang bisa membuat satu ruangan dinding yang tebal yang kedap suara. Ini yang mau latihan retorika, mau latihan berbicara, pidato, latihan mukhatib Jumat bisa, tapi nggak perlu pakai kedap suara. Nanti begitu pas praktek khutbah Jumat, banyak orang malah dia yang kedap-kedap. Memang dilatih untuk memang tampil di depan orang. Nah, kebetulan tadi pagi ya, berbagi di Menciring, ketemu Buya Samsir Alam ya. Berdialog, kami ngobrol 4 orang, nah itu. Sampai menceritakan tentang buku-buku Pak Latif Rusdi. Yang sekarang nggak ada lagi. Buku-buku Ustadz Profesor Hasbi As-Siddiqi yang nggak ada lagi. Buku-buku Pak Hasan yang nggak ada lagi.
Gimana caranya? Sampai saya ada buku ini, oh saya nggak ada itu, saya ada buku ini nggak ada. Jadi saya bilang, coba nanti kita pulang ke rumah, foto masing-masing buku yang ada, share di grup. Mana yang nggak ada bisa difotokopi. Untuk kalangan sendiri boleh. Tapi kalau untuk dijual itu udah kena hukum. Ya, karena banyak ya. Salat sunat Rasulullah SAW itu ada 2. Saya cuma punya 1. Tadi saya ada, tapi dipinjam orang. Saya bilang. Nanti kalau apa orangnya saya perbanyak, saya bilang. Kita bagi-bagi. Nah itu. Karena apa? Setelah Pak Latif Rusdi, ya, sampai sekarang ini, siapalah generasi yang meneruskan itu? Yang dari segi pidatonya, retorikanya, kalau ngomong, itu semua orang terdiam. Saya ingat betul ketika ya peresmian pesantren Kuala Madu. Saya masih kelas 1 aliyah waktu itu. Datang Pak Latif Rusdi, begitu ceramah, belum lagi ceramah, dari datangnya itu udah ya, kenapa karismanya? Ceramah dari awal sampai akhir itu nggak ada yang ribut, nggak ada yang seliweran, nggak ada. Sangat memperhatikan. Umat begitu haus dengan kajian. Nah, kita mungkin pun nggak seperti itu karakternya, tapi paling nggak buku-bukunya. Karena sampai kami ngobrol, sekarang sudah terkalahkan dengan buku-buku yang serba ya dari timur. Nah, sehingga yang ciri khas yang dekat dengan Tarji itu paling dari pimpinan pusat yang terbaru ini. Nah itu. Jadi satu usaha juga nanti kalau di antara bapak ada yang saya punya buku ini, yang pas saya nggak ada, nanti saya pinjam, saya perbanyak. Nanti dibagi-bagi yang mau. Tapi terutama mubalik. Jangan sampai kita tidak memiliki modal itu. Begitu penting. Ya. Bagaimana kita cross check, bagaimana kita ketemu pendapat yang berbeda, bagaimana kita sampai kita memahami bagaimana mereka itu bisa sampai berkesimpulan dengan apa yang dituliskan. Nah itu ya sampai seperti itu. Baik. Lalu, satu hadis lagi, Bapak dan Saudaraku. Ini dari Anasin anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, la 'alaikum an ta'jabu bi ahadin hatta tanzuru bima yuhtamu lahu. Janganlah seorang di antara kalian itu, janganlah kalian mentakjubkan, membanggakan, apalagi bahasanya ya, dengan kesalehan seseorang. Ya. Apalagi membanggakan kesalahan diri sendiri. La 'alaikum an ta'jabu ya bi ahadin. Janganlah kalian itu membanggakan seorang karena kesalehannya. Hatta tanduru, sehingga kamu menyaksikan, melihat bima yuhtamu lahu, dengan keadaan bagaimana dia ditutup hidupnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Kecuali sampai wafatnya tetap dengan kesolehannya. Itu Bang. Dan kita boleh bersaksi ya. Begitu kita dengarkan berita, menerima berita bahwa seorang innalillahi wa inna ilaihi, ya Allah, aku bersaksi. Fulan itu orangnya bagus. Setauku dia baik. Boleh seperti itu. Kan yang kita tahu kan. Nah, tidak ditanya dulu. Baru kemudian baik. Nah itu ditanya dulu dah. Banyak hadisnya di sini. Nah, kemudian fa innal 'amila, karena sebenarnya orang yang beramal itu, berbuat baik itu, ya'malu zamanan min umurihi, dia melaksanakan kesalehan di satu waktu di umurnya itu, au burhatan min dahrihi, atau di satu momen tertentu, ya
mood betul berbuat baik itu di antara tahun-tahun kehidupannya itu. Bi amalin salihin, dengan berbuat amal yang saleh, lau mata alaihi, ketika matilah atasnya, la dakhalal jannah, pasti dia masuk ke dalam jannah. Summa, kemudian yatahawwalu, bisa saja dia berubah ya. Fayamalu amalan sayyi'an, berubah, dia malah rutin rajin, ini fi'il mudhari di sini, sering melaksanakan amalan yang jelek. Nah itu. Wa innal abda, dan sungguhnya seorang hamba, la ya'malul burhata min dahrihi, sungguh ketika dia beramal amal yang jelek di satu periode dari kehidupannya, umurnya itu, bi amalin sayyi'in, dengan amal yang jelek, lau mata alaihi, ketika matilah atasnya, dakhalan nar, dia pasti masuk ke dalam neraka. Ya, summa, kemudian yatahawwalu, bisa saja dia berubah, fayamalu amalan salihan, lalu dia terus menerus beramal saleh. Ada ini yang mengerikan, orang yang baik, orang yang ilmunya tinggi, bahkan soleh, mubaligh pula, murtad pula. Tapi sebaliknya ada orang yang jahat, bukan lagi jahat, tapi bosnya jahat, bahkan kepalanya preman, tapi bertobat. Pak, kalau orang yang jatuh bertobat, tantangannya berat. Mohon izin, ada yang preman, mantan preman? Kalau mantan freeman banyak. Mereka kalau mau berhenti dari gengnya itu ngeri itu, Pak. Bisa ukurannya dibunuh. Apalagi tangan kanan. Karena apa? Dia tahu semua rahasia. Kalau dia keluar, habisin. Supaya jangan terbongkar. Tapi ada yang baik-baik. Aku mau bertobat, aku mau berhenti. Kalau mau kalian bunuh, bunuhlah. Tapi nggak dibunuh. Karena memang kesadaran. Itu yang dihadapi di kelompoknya. Belum lagi di masyarakat. Itu kan preman. Walaupun sudah nggak preman, tetap orang bilang preman. Itu berat loh, Pak. Menghadapi itu berat itu. Belum lagi ketika ke masjid. Kalau disambut dengan baik, alhamdulillah sudah ke masjid, ya aku tobat, aku izinkan aku ke masjid. Oh silakan, kami kan kita samanya di sini. Bahkan mungkin kita tahu dia dulu kecilnya pandai adzan, masih bisa adzan lah. Kita beri dia kepercayaan, adzan dulu, jangan langsung imam ya. Adzan dulu, ternyata bagus suaranya. Itu Pak menguatkan dia. Ternyata di masjid dia, walaupun nggak dimuliakan, dia dihargai. Jangan tumben ke masjid, udah bisa mundur itu. Makanya dia bilang, oh jangan kau macam-macam aku ya. Udah banyak orang ku bunuh, aku bertobat. Itu pula. Tantangannya berat. Di kampungnya seperti itu, maka ada orang yang untuk bertobatnya tuh hijrah. Kalau aku di kampung, aku nggak sanggup. Orang gini membicarakan aku gini, itu nggak sanggup, berat. Maka dia pindah hijrah. Nah, dia bisa jadi fayamalu amalan sholihan. Jadi orang baik terus. Jadi orang yang terus ke masjid, terus beribadah terus. Fayamalu amalan sholihan. Jadi ketika dia mati dalam keadaan seperti itu, gimana? Ada dia. Fa idza aradallahu bi 'abdin khairan. Ketika Allah menghendaki seorang hamba itu berbuat baik, menuju pada kebaikan, ista'malahu qabla mautihi. Dia akan mengerjakan kebaikan itu, Allah akan dorong dia mengerjakan kebaikan itu sebelum kematiannya. Qalu, di sini sahabat heran, nanya sama Rasul. Qalu, para sahabat bertanya, ya Rasulullah, wahai utusan Allah, wa kaifa yasta'miluhu, gimana cara Allah mendorongnya
menguatkannya untuk beramal baik. Qala, Rasul menjabarkan, yuwaffiquhu, Allah akan berikan taufik kepadanya. Pak, taufik itu begini. Kalau Bapak berjalan ke satu jalan yang niatnya itu untuk apa? Mungkin ke Binjai, mau ke mall. Ya. Masih laku nggak mall sekarang nih? Kalah sama BMM ya. Tapi kena hujan terus sunyi juga. Dia targetnya mau ke Binjai. Tapi di tengah jalan dengarkan azan, kita berhenti dulu. Sholat dulu. Itu taufik. Jadi orang yang dalam perjalanan hidupnya, di titik yang mana di perjalanan hidupnya itu, dia ingin bertobat, dia ingin baik, Allah kuatkan dan Allah berikan taufik kepadanya sehingga dia siap menghadapi apapun yang akan dihadapi dengan dia berubah jadi baik itu. Walaupun orang akan menghalanginya, walaupun orang akan mengancamnya, walaupun orang akan meremehkannya. Nanti tobatnya tobat sambal. Ini kan banyak kali cakap-cakap orang. Tapi dia nggak peduli dengan itu. Dia lurus saja. Lillahi, ya Allah, aku bertobat. Aku pingin baik sejak detik ini. Dan nggak pernah lagi, mabuk lagi, jelek lagi, apa nggak pernah. Yuwaffiquhu li'amalin sholihin. Allah akan kuatkan, berikan taufik kepadanya untuk terus beramal soleh. Summa, kemudian ya, yaqbiduhu alaihi, ketika sedang berbuat baik itu, disitulah Allah cabut nyawanya sehingga dia husnul khatimah. Rawahu Ahmad. Ini justru kita ini yang masih belum tahu lagi. Maka beramal itu sampai mati, ikhlas itu sampai mati. Ini yang berat bagi kita mempertahankannya itu. Ya. Untuk terus sampai nggak bisa lagi. Nah, itu. Makanya kita tidak boleh membanggakan kesalahan seseorang. Lihat sampai akhir hidupnya. Dan bagaimana kita bolehkah mendoakan orang baik sampai akhir hidupnya? Ya bisa saja. Ya. Kita pun mendoakan, ya, semuanya, bahkan juga diri kita, semoga sampai akhir hidup kita. Rabbana tsabbit qulubana ala dinik. Tetap kuat pada agama itu, Islam itu, lillahi ta'ala itu. Fayunabbi'ukum bima kuntum ta'malun. Lalu ya, akan Allah bukakan, beritakan nanti dengan semua yang kalian kerjakan. Ya. Di akhirat nanti dibukakan. Tapi sebelum di akhirat dinampakkan. Allah melihat, Rasul juga melihat dengan cara Allah perlihatkan. Juga orang-orang mukmin bahkan sudah wafat di dalam kubur mereka. Nah, ini kita divideokan. Kalau yang sudah hadir langsung menyaksikan. Kenapa divideokan? Supaya yang tidak hadir juga bisa menyaksikan. Ya. Yang menyaksikan itu yang hidup. Yang mati nggak menyaksikan. Tapi ketika Allah menghendaki, Allah nampakkan di hadapan, bisa terjadi dan tidak ada yang menghalangi itu. Nah, itu. Jadi pesan penting dalam ayat ini adalah melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala, melaksanakan perintah Rasulullah, apa itu? I'malu, terus berbuat, terus berkreasi. Silakan. Nah, kemarin family gathering itu yang luar biasa ya. Memang terus seperti itu. Kalau kemarin di debu-debunya ya, nah, di masjid, saya lupa namanya, Jannatul Naim. Nah, itu. Padahal sudah sering ke sana. Nah, itu. Mungkin perlu diterobos nanti sekali waktu. Di mana? Di Brastaginya. Ya. Di Brastaginya. Kan banyak masjid di sana.
Bahkan di masjid-masjid yang jarang dihuni hadir ke sana, nerobos. Nah, tapi juga ya harus inilah ya menyesuaikan dengan kondisi. Nah, itu. Atau mungkin ke karunya sekaligus pulang kampung di masjid PDM-nya sana. Kami beberapa kali ke sana itu ya. Nah, ini kajian kita pada malam hari ini, insyaallah barakallahu untuk kita semuanya. Dan seperti yang dipesankan tadi, intinya adalah terus berbuat. Apapun kebaikan itu, baik yang disaksikan orang atau tidak, tapi pada dasarnya Allah melihat, Rasul melihat, semua orang mukmin melihat. Demikian ilmu itu milik Allah Subhanahu wa taala. Dan saya ada waktu? Nah, mungkin mau diskusi, silakan. Kita mau melengkapi. Ustadz ada ayat ini, itu bagus sekali. Ada, silakan. Ya, silakan. Ada hadis apa ini? Orang tua kita dulu pernah saya dengar. Jika dia meninggal itu ruhnya katanya mendatangkan ke rumahnya selama 2 hari apakah ini termasuk dalam ayat itu? Baik. Ini juga ya keterbatasan kita. Belum menemukan hadis yang menjelaskan tentang sampai 40 hari ruh itu mondar-mandir bolak-balik ke rumah. Ya. Saya belum menemukan hadisnya. Tapi yang terkuat adalah ruh itu setelah jasad dikuburkan, maka dia di alam kubur. Dalam alam kubur, alam barzah, sudah tidak di alam kita ini lagi. Dia termasuk ghaib, alam ghaib. Makanya Allah yang mengetahui yang ghaib, termasuk alam kubur dan alam barzah itu. Jadi mereka sudah di sana. Cuma ada ayat yang menjelaskan ketika kita tidur, Allah kumpulkan roh kita dengan roh orang sudah wafat dalam kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Sehingga kita bisa bertemu dalam keadaan tidur itu. Bukan mereka yang balik ke rumah kita. Tapi ketika roh kita dalam genggaman Allah ketika kita tidur, nah, sini kan juga masih banyak. Tapi masih nafas, Ustaz. Memang masih nafas. Bahkan guling-guling terjatuh ke lantai, memang iya. Tapi ketika kita mau bangun, makanya orang yang ketika di awal mau bangun, dia nggak bisa menggerakkan tubuhnya, itu pasti disadari itu. Kenapa nggak bisa buka mata? Kenapa nggak bisa bangun? Kok nggak bisa gerak? Nah, karena ruhnya belum Allah kembalikan ke dalam tubuhnya. Loh, kok ruh sudah kan tidak dikatakan Allah keluarkan ruhnya dari tubuhnya, enggak. Tapi Allah kumpulkan bertemu dengan ruh orang sudah wafat. Seingat saya sudah saya bagi ayatnya itu juga. Ya. Jadi berdasarkan apa yang ada dari dasar hukum ini, bukan ruh mereka sudah wafat kembali ke rumah kita, bolak-balik nengokin, ya. Bukan, ya. Tapi ketika kita tidur, ruh kita sama-sama dalam genggaman Allah Subhanahu wa taala bersama mereka yang sudah wafat. Nah, itu. Ini ada cerita lucunya nanti tentang itu. Tapi nanti setelah Isya aja kita ceritakan. Ada lagi? Ya. Ada kejadian katanya orang itu pakai gigi palsu. Gigi palsu. Nah, keluarganya nggak tahu, ingat kayak gitu. Kalau tidak tahu, yang hidup tidak terkena hukum. Ya. Tapi ketika memandikan, lah ini kan kita berpikir ya, pasti ketika memandikan ini kok lain gitu. Dengan sebab ini, gigi palsu, apalagi dari emas ya, memang ya itu jika bisa lepaskan, sebab itu bukan bawaan dia. Ya. Tapi juga kita tidak boleh mengurangi, misal wafatnya kukunya panjang, juga jangan kita potong. Ya.
tentang gigi palsu, mau emas atau tidak emas, jika bisa dilepaskan, lepaskan. Jika nggak bisa, ini ada tokoh kita, ya, termasuk pelopor lah, Muhammadiyah di Binjai, wafat. Saya alhamdulillah bisa berhadir. Ketika memandikan ada yang keluar, Ustaz. Nah, itu. Jadi saya bilang, kalau bisa dilepaskan, kalau nggak apa-apa. Gitu Ustaz. Ya. Kebetulan nggak bisa dilepaskan. Ya udah. Apalagi nggak tahu kalau itu gigi palsu. Tidak ada terkena beban atas yang masih hidup dengan sebab tidak tahunya itu. Nah, mungkin perlu ada ide kepada tukang pasang gigi. Bagaimana di setting begitu mati giginya lepas sendiri? Nah itu perlu. Kan kita boleh berkreasi kan? Begitu mati tak giginya lepas sendiri. Nah, bisa nggak itu disulkan sama tukang gigi? Baik, barakallahu fi kita semuanya. Wallahu a'lam bishawab. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.